وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, a'azakumullah. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwatal iman, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban yang menandakan tidak lama lagi ke depan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dengan taufik dari Allah. Maka beberapa saat ke depan insyaallah ta'ala kita akan bersua dengan bulan suci Ramadan. Maka di dalam menjelang kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kemuliaan, keutamaan yang sangat besar, seperti apa yang juga beberapa kali pernah terjadi di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau wafat, dilanjutkan dan dijalankan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sebagai generasi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, khairun nasi qarni, kata Nabi, di mana generasi yang terbaik, kata Nabi, adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kita yang ada di akhir zaman ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ya'ish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang hidup nanti di belakangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara fihi ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat persimpangan yang begitu banyak, sesuatu yang membuat dia mungkin merasa kebingungan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia jalankan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Maka langkah seorang mukmin agar dia bisa menapaki jalan yang harus dia lalui
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah jejakku, kata Nabi. Ikutilah sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti juga jejak dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan petunjuk kepada mereka setelahku, kata Nabi. Maka di sini ikhwatal iman, ketika di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tercatat beberapa kali Nabi bersua dengan Ramadan. Lalu kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, thumma tanaqqalul ajyala ilal ajyal. Kemudian berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain hingga sampai di zaman kita ini, ikhwatal iman. Maka sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita kenali yang mana satu jejak langkah mereka yang akan kita ikuti. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berhubung terkait dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, maka pada kesempatan ini kita coba untuk melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan persiapan-persiapan menjelang datangnya bulanan agung ini, menjelang datangnya bulan yang suci ini. Sehingga ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum, ada beberapa poin berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan dan landasan kita beragama yang mungkin bisa kita jadikan acuan bercermin dari jalan kehidupan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi terbaik umat ini, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya nafhatun min nafahati rabbina qad aqbalat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya di hadapan kita dan sudah ada di hadapan kita. Ketika kita hari ini berada di bulan Sya'ban, artinya beberapa saat ke depan Ramadan akan datang menghampiri kita. Syahrun katsiratu fadailuh, yaitu sebuah bulan yang sangat banyak kemuliaannya, sangat banyak keutamaannya. Azimatun hiranuhu, di mana sangat agung kebaikan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan-kemuliaan ketika seseorang menjalankan ketaatan di dalam bulanan agung tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama Bapak dan Ibu, man salima lahu salimat lahu sairus sanah. Barang siapa yang selamat, yang baik perjalanan dia di dalam bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, maka dia salimat lahu sairus sanah, maka akan baik dia di sepanjang tahunnya. Wa man haruma khairuhu, sedangkan orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulanan agung tersebut, harumal khaira bi akmalihi, maka dia pun tidak akan mendapatkan kebaikan seluruhnya. Begitulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana para ulama memperlihatkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu adalah sebuah barometer dari bagian bulan-bulan yang lainnya. Maka maksimalkan, optimalkan jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan agar Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita selamat dari kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ucapkan di dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raghima anfum ri'in, kata Nabi.
Sungguh merugi seseorang. Siapa orang yang merugi yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ditanya oleh para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang engkau maksudkan merugi ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? "Man adraka Ramadan falam yughfar lah." Yaitu orang yang bersua dengan Ramadan. Dia bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak sukses. Dia tidak berhasil menggapai kebaikan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bulan mulia ini, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan buat hambanya. Maka merugi seseorang apabila dia bersua dengan Ramadan. Dia ada di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, tapi dia tidak mendapatkan dan tidak mampu menggapai ampunan tersebut. Maka ikhwatal iman, artinya sebagaimana juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang sering dan selalu kita mendengarnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Ramadan, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dahulu juga diwajibkan bagi mereka berpuasa. Apa endingnya kaum muslimin? Apa target yang akan kita gapai dari syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Ada sebuah predikat yang ingin kita gapai. Sehingga ikhwatal iman, bayangkan apa yang akan kita lekatkan dalam menilai seorang anak ketika diperhatikan oleh orang tuanya, ketika dia diberi dukungan, disupport untuk menggapai cita-citanya, dibiayai, disayangi dengan penuh cinta. Lalu dia pun berangkat untuk menimba ilmu ke satu negeri, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apapun keinginannya dipenuhi. Seperti seorang tua yang menguliahkan anaknya. Anggap seperti itu ikhwatal iman. Dibiayai, dia lakukan. Tapi kemudian dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat gelar, tidak dapat ilmu, tidak dapat apapun yang dia cari dari apa yang dia jalankan tersebut. Maka kita akan mengatakan dan menuding, ini anak adalah anak yang merugi. Kesempatan, kebaikan, perhatian, kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tuanya tidak membuahkan hasil. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian seperti ini, maka ada beberapa langkah yang ingin kita bercermin dari kehidupan orang-orang saleh terdahulu, dari generasi sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Berdasarkan dalil-dalil ikhwatal iman, ada beberapa poin yang ingin menjadi catatan bagi kita. Min ahammi ma yustaqbalu bihi syahrul mubarak ma yali. Persiapan apa yang harus kita lakukan ketika kita berbicara menjelang datangnya bulan Ramadan. Yang pertama ikhwatal iman, at-taubatun nasuh wa tasfiyatul qulub. Persiapan yang pertama adalah taubatan nasuh. Siapkan diri kita dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Wa tasfiyatul qulub. Dan sambutlah Ramadan itu dengan kejernihan hati, dengan kebersihan hati. Di mana ikhwatal iman, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abil Iman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara terkait dengan Sya'ban,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fi lailatin nisfi min Sya'ban yaghfirullahu azza wa jalla li ahli al-ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan Sya'ban, yaghfirullahu azza wa jalla, di mana Allah azza wa jalla memberikan ampunan li ahlil ardi, kepada penduduk bumi, kepada kita manusia, illal musyrik wasyahin wal musyahin, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak diampunkan oleh Allah. Ini anugerah Allah. Ketika seseorang berada di pertengahan Sya'ban, Allah azza wa jalla memberikan peluang, Allah berikan ampunan. Ada dua golongan manusia yang dia tidak akan mendapatkan anugerah ini, yaitu al-musyrik. Ini yang pertama, yaitu orang yang melakukan kesyirikan. Lalu kemudian yang kedua, wal musyahin, yaitu orang yang bermusuhan, orang yang menyimpan dendam dan dengki di dalam hatinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait dengan Sya'ban ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memang jumhur para ulama berbicara tentang Sya'ban setelah mempelajari dan membedah hadis-hadis yang terkait dengan amalan khusus yang berhubungan dengan Sya'ban, apalagi apa yang dikaitkan dengan nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ditinjau oleh para ulama ahli hadis. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada hadis-hadis yang sahih terkait dengan amalan khusus. Sementara hadis ini adalah hadis yang berbicara, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kemuliaan, anugerah, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Jadi jangan kita mencampurnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan Allah menyediakan ampunan bagi penduduk bumi, manusia. Ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka ampunan, kecuali ada dua orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan ampunan, sementara Allah memberikan kemungkinan untuk diberikannya ampunan kepada manusia di muka bumi ini. Maka ikhwatal iman, apa pembelajarannya? Pembelajarannya adalah selamatkan, bebaskan, jauhkan diri kita dari penghambat ampunan ini. Makanya ini poin yang tadi dikatakan di catatan pertama kita, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menunggu, menyambut peluang ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Di dalam riwayat yang lain, Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abnya, dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, ittala'a Allahu ila khalqih." Apabila datang pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya. Fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya,
Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala tutup dari orang-orang kafir. Wa yad'u ahlal hiqdi, kata Nabi SAW, dan Allah mengabaikan orang-orang yang masih bercokol kedengkian di dalam dirinya. Hatta kata Nabi SAW, wa yad'u ahlal hiqdi bihiqdihim. Allah abaikan, Allah tinggalkan orang-orang yang masih ada kedengkian di hatinya, hatta yad'u, hingga mereka meninggalkan kedengkian itu di dalam hatinya. Inilah dia ikhwatal iman. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait sikap seorang mukmin sebelum datang kemuliaan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ini. Makanya ikhwatal iman, fayalzamul muslimu tarku hadhil umur fi Sya'ban. Maka apabila kita berkeinginan mendapatkan kemuliaan itu, apa langkah kita? Segera bersihkan diri kita, hati kita dari kedengkian-kedengkian yang akan menjadi penghalang. Sebagaimana di riwayat yang pertama, Nabi SAW mengatakan, apalagi penghalangnya, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka benahi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan ini persiapan agar kita dapat menggapai ampunan yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan. Bersihkan diri kita dari kesyirikan, bersihkan diri kita dari kedengkian. Maka ini yang dimaksudkan. Tahiyatan listiqbalir Ramadan. Di mana inilah persiapan yang pertama yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Yang kedua, ikhwatal iman. Yang kedua, al-istibsyaru biqudumihi. Al-istibsyar biqudumihi, yaitu adanya rasa bahagia, adanya tanamkan, rasakan, resapi, adanya kesenangan kita ketika akan datang Ramadan. Al-istibsyar biqudumihi, di mana ikhwatal iman diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal dakhala Ramadan. Anas menceritakan ketika Ramadan datang, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna hadha syahr faqad hadarakum, sesungguhnya bulan ini telah datang, kata Nabi. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kita tahu dan kita kenal dengan istilah malam qadar. Man harimaha faqad harumal khaira kullah, barang siapa yang melewatkannya, kata Nabi, maka berarti dia telah melewatkan kebaikan seluruhnya. Wala yuhramu khairaha illa mahrum, dan tidaklah ada orang yang mengabaikan kebaikan Ramadan tersebut kecuali memang orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan datangnya bulan Ramadan, diingatkan oleh Nabi. Inilah yang dinamakan dan disebut kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah al-istibsyar. Salah satunya ikhwatal iman, dan kita berharap mudah-mudahan langkah inilah yang saat ini kita lakukan. Mengulang kaji kita kembali untuk mengingatkan diri kita kembali melakukan persiapan-persiapan menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini. Ini dia yang dinamakan dan disebut dengan istibsyar. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik di dalam riwayat ini. Nabi menyebutkan, qad ja'akum, kata Nabi, akan datang kepada kalian syahrun mubarak,
sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Perlu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita menyampaikan berita datangnya bulan Ramadan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ikhwatal iman, ada riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Nabi SAW sampaikan, akan datang bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Kalau dalam hadis Anas bin Malik, Nabi mengingatkan akan datang bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, akan datang bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kalian berpuasa. Tufattahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan itu akan dibukakannya pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan akan ditutupnya pintu neraka jahim. Wa tu'allu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Lalu kemudian dikatakan lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad hurim. Apa kata Nabi SAW? Ingat, gapai kebaikannya. Apabila luput dari kita kebaikannya, maka berarti kita adalah orang yang merugi, kata Nabi. Diingatkan oleh Nabi agar jangan sampai kita lalai, agar jangan sampai luput dari kita kebaikan-kebaikan yang ujung-ujungnya ikhwatal iman seperti tadi kita ilustrasikan, di mana ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, proses dari apa yang kita lakukan, dari ibadah, siam ataupun qiyam, kita punya target, kita punya predikat yang ingin kita gapai, seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun. Maka ketika kita tidak mendapatkan ini, sebagaimana kita tidak bisa meraih ampunan yang Allah sediakan, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, raghima anfum ri'in. Jangan sampai kita termasuk kepada orang yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini sebagai orang yang merugi. Persiapan kita yang ketiga, ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah ta'allumu ahkamihi. Pelajarilah kembali hukum-hukum yang ada di dalam amalan-amalan bulan Ramadan tersebut. Karena kaum muslimin, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau meletakkan satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu hendaklah kita berilmu sebelum kita beramal. Para ulama juga menamakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, disebut dan dinamakan dengan syahrul amal, bulan di mana di sana kita beramal. Maka apa persiapan yang harus kita jalani dan harus kita lakukan sebelum kita beramal? Al-ilm. Inilah pelajaran yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Makanya ikhwatal iman, wal ilmu asasul amal. Karena ilmu itu adalah pondasinya amal. Wa idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqahahu fi dinihi. Sebagaimana dikatakan, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, faqahahu fi dinihi, maka Allah fahamkan dia dengan agamanya. Karena dengan ilmu, pemahaman itulah dia akan bangun ibadahnya. Dan inilah keistimewaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah, orang-orang yang menjadikan cerminan dalam langkah hidup kita, yang selalu kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita jalan mereka. Ketika kita mengatakan di dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang engkau berikan karunia kepada mereka. Karunia apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang ini? Karunia apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada mereka, ikhwatal iman? Yang ketika Allah tafsirkan ayat yang ada di surat Al-Fatihah ini dengan ayat Allah yang ada di dalam surat An-Nisa, ketika Allah urai siapa orang-orang yang Allah berikan karunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka ini diantaranya adalah minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan kalangan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Nah, ikhwatal iman, anugerah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, kepada orang-orang siddiq, kepada para syuhada, kepada as-salihin, sebagaimana yang diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam muqaddimah kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ketika Syekh Shalih Al-Fauzan mengupas manusia antara ilmu dan amal, maka orang-orang yang pertama terkait ilmu dan amal adalah orang-orang yang Allah telah berikan karunia kepada mereka dari kalangan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Sebagaimana juga diuraikan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ini. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada karunia kepada mereka ini adalah karunia ilmu dan amal. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah jadikan mereka orang-orang yang Allah pilih. Di mana? Li'annahum jama'u bainal ilmi wal amal. Karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim, kita tidak mau jalan orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Imam Ibnu Katsir mengatakan humul yahud. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Li'annahum lam ya'malu ma'alimu. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka tidak beramal apa yang sudah mereka ilmui. Waladdallin, kita juga tidak mau jalan orang-orang yang sesat. Kata Imam Ibnu Katsir, silahkan rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Manhum, siapa mereka orang-orang yang sesat? Humun nasara. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah Nasara. Kenapa mereka wal adallun? Kenapa mereka menjadi dhalin? Li'annahum alimu ma lam ya'lamu. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, di sini ikhwatul iman, pentingnya ilmu. Karena kita akan memasuki ajang di mana kita beramal, maka bekali diri kita dengan ilmu agar kita menjadi orang-orang yang Allah berikan karunia. Yaitu karunia apa? Ini dia yang dikatakan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan dia dengan agamanya. Kenapa ikhwatal iman? Seperti yang tadi kita katakan, Ramadan ini punya target. Ramadan ini punya ijazah. Apa ijazahnya? Apa titelnya? Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Sementara yang namanya takwa, Bapak dan Ibu, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, dan di antara definisi yang direkomendasikan oleh para ulama adalah definisi Talq Ibnu Habib. Ketika beliau mendefinisikan takwa,
an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah. Yang namanya takwa itu adalah seseorang melaksanakan, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia melaksanakan ketaatan itu? Ala nurim minallah, berdasarkan cahaya atau petunjuk Allah. Maka bagaimana kita bisa mengamalkan ketaatan itu sesuai dengan petunjuk Allah kalau kita tidak belajar? Maka pelajarilah ikhwatal iman. Seperti apa? Jangan sampai ikhwatal iman ketika kita beramal, maka amal yang kita lakukan itu tidak memiliki dasar, tidak memiliki pondasi ilmu. Yang ada hanyalah kemudian kita melaksanakan amalan itu bukan berdasarkan pengetahuan, tapi yang kita amalkan itu kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan turunan. Lalu apa yang kita amalkan itu bukan berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan ikut-ikutan. Jangan. Karena ilmu adalah dasar dalam amal. Makanya ikhwatal iman, bekali diri kita dengan ilmu, pelajari. Banyak sekali rujukan, referensi terkait dasar-dasar, dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa yang harus kita jalankan di dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana siamnya Rasulullah, bagaimana qiyamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua diberikan, diajarkan ikhwatal iman. Karena agama kita adalah agama yang sempurna. Ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Agama kita sempurna. Maka tinggal bagi kita untuk mempelajarinya. Nah, ikhwatal iman, sebagaimana pernah seorang ingin menjatuhkan agama kita ini dengan dia mengatakan, apa ini Islam? Yu'allamu kulla syai' hatta al-khira. Apa ini Islam? Maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah dia mengatakan agama kita ini adalah agama bodoh. Kenapa? Yu'allamu kulla syai'. Masa semuanya diajarkan? Hatta al-khira. Sampai dia mengatakan cara buang air saja diajarkan di agama kita. Seolah-olah dia ingin menjatuhkan Islam. Ibaratnya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, orang bodoh saja tahu, tapi di Islam diajarkan. Terdengar oleh seorang yang berilmu, apa katanya? Betul. Agama kita mengajarkan kulla syai', hatta al-khira. Sampai cara buang air pun diajarkan. Lihat kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Kalau mau buang hajat kita masuk, dahulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan, baca ini, diajarkan. Tapi ini bukan gambaran tentang kebodohan dan kehinaan Islam, tapi ini justru gambaran tentang kemuliaan Islam. Kalau seandainya masalah-masalah sepele saja diajarkan, mungkin tidak di dalam Islam dilupakan masalah-masalah yang lebih penting dan lebih besar? Tidak mungkin. Makanya para sahabat mengatakan kaum muslimin, sesuai dengan muqaddimah yang tadi kita bacakan, Nabi SAW qad addal amanah, Nabi telah menunaikan amanah. Apa kata sahabat? Tidak ada satu jalan pun yang akan mendekatkan kita ke surga kecuali Nabi telah menjelaskannya. Dan tidak ada satu jalan pun yang akan menyelamatkan kita dari neraka kecuali Nabi SAW sudah menjelaskannya. Agama kita sempurna, agama kita lengkap ikhwatal iman. Kekurangannya adalah keinginan kita untuk menggali dan mempelajarinya. Yang ada hanyalah ikhwatal iman, amal kita selama ini, dan mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi hal yang menjadi langkah yang lebih baik. Karena kebanyakan atau sebagian kita ikhwatal iman menjalankan agama ini hanya berdasarkan turunan dan berdasarkan ikut-ikutan. Mari ikhwatal iman, kita setting kembali langkah kita. Marilah kita siapkan bekal ilmu agar bisa
kita beramal berdasarkan berpijak kepada ilmu. Maka inilah persiapannya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian poin berikutnya adalah yaitu doa ketika telah terlihat hilal Ramadan. Ini ada riwayat, ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari riwayat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila Nabi melihat hilal, yaitu malam pertanda akan besok Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, dan ini ikhwatal iman, ini adalah sunnah mahjurah, sunnah matrukah, satu sunnah yang sudah sering dilalaikan, diabaikan. Apa yang Nabi baca ketika melihat hilal? Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yaitu Nabi membaca Allahumma ahlilhu alaina, ya Allah ahlilhu alaina, sampaikan dia kepada kami, bil yumni wal iman, dengan kebaikan dan iman, wassalamah, dan keselamatan, wal Islam. Ini doa yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi ketika kita melihat hilal Ramadan. Rabbi wa rabbukallah. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, juga disunnahkan, doa tadi atau zikir tadi ini datang dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kelima, at-tahni'ah wa tabrik inda dukhulihi, yaitu mengucapkan selamat. Tahni'ah, mengucapkan selamat ketika masuknya bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi juga mengajarkan sebagaimana kita mengetahui tahni'atul Id, ucapan selamat ketika hari raya. Ternyata Nabi juga mengajarkan at-tahni'ah wat tabrik inda dukhulihi, yaitu mengucapkan tahni'ah dan doa penuh keberkahan ketika Ramadan itu datang. Dalilnya ikhwatal iman, di mana dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi sudah kita bacakan. Apa kata Nabi? Atakum Ramadan syahrun mubarak. Ya. Jadi kita sering ucapan selamat hari raya, Idul Mubarak, kan begitu. Ternyata itu bukan hanya ketika hari raya saja, termasuk Ramadan. Kenapa? Dalilnya Nabi SAW mengatakan, qad atakum syahru Ramadan syahrun mubarak. Makanya ikhwatal iman, ya, kalau di Saudi, di Mekah, begitu masuk bulan Ramadan, orang ketemu itu dia salam, Ramadan mubarak, Ramadan mubarak. Sama dengan ketika mereka hari raya, Idul Mubarak. Itu artinya mereka mengucapkan tahniah dan doa keberkahan. Jadi inilah dia ikhwatal iman, secara ringkas beberapa poin-poin yang harus kita lihat di dalam permasalahan terkait menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini. Tentu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita sehingga kita dapat menggapai kemuliaan dan kebaikan pada bulan Ramadan yang akan datang. Karena Bapak dan Ibu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bisa jadi Ramadan ini mungkin adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka maksimalkan, optimalkan. Baik, waktu juga yang membatasi kita, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.